Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Komandan Merah tidak segera pergi, tetapi menatap Xiaoyan yang dikelilingi oleh pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia dapat melihat dengan jelas, tiba-tiba ada ledakan yang sangat keras, yang membuat pasukan Taisu yang membentuk tembok dengan pasukan yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Kemudian dengan cepat, dia melihat sebuah kilatan cahaya guntur yang menyapu ke arahnya dengan sangat cepat. Melihat pemandangan itu, wajah Komandan Merah menjadi semakin suram. Namun dia juga dengan cepat mengangkat pedang panjangnya ke arah kehampaan. Kemudian cahaya dingin langsung menyelimutinya dan mengayunkannya ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang bergegas juga menuangkan kekuatan nyala api ke dalam 8 penguasa berat misterius di tangannya. Kemudian membanting ke arah Komandan Merah Taisu dengan keras. Duar! Saat berikutnya, terjadi ledakan keras terdengar dari kedua sosok itu. Saat kedua kekuatan bertabrakan di udara dengan sengit, yang membuat nyala api dari 8 penguasa berat misterius langsung menyebar karena dampak ledakan. Sehingga badai energi yang sangat menakutkan menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Membentuk lautan api yang sangat menakutkan, menyelimuti kehampaan di sekitarnya. Bagaimanapun, dengan cara ini, Xiaoyan dapat mengurangi pengepungan para pasukan Taisu. Karena mereka yang lebih dekat dengan dampak ledakan, mereka langsung dimusnahkan tanpa ampun. Namun, Xiaoyan juga merasa sedikit aneh dengan kekuatannya sendiri, karena setelah menerima esensi darah yang mulia di dalam tubuhnya, sehingga dia dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya sendiri masih berada di ranah keabadian Kaisar Langkah keempat. Jadi meskipun dia bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya hingga ke titik ekstrim, tetapi dia masih merasa sangat asing dengan kekuatan yang dia tampilkan saat dia bertarung. Hanya saja, selama pertarungan ini berlangsung, Komandan Merah tidak menyadarinya sama sekali. Karena dari awal hingga akhir, kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan selalu bisa menghancurkannya. Bahkan hingga tekanan cermin hitam kekosongan Dewa Taisu dari jutaan orang tidak mampu menekan Xiaoyan sama sekali. Sehingga sangat sulit baginya untuk menemukan celah ini. Ditambah lagi, dia bisa melihat kecepatan Xiaoyan yang sangat cepat. Saat dia menggunakan kekuatan guntur, jadi bagaimana mungkin Komandan Merah Taisu bisa memiliki kesempatan untuk berpikir bahwa Xiaoyan memiliki banyak sumber kekuatan asli, bahkan memprediksi Xiaoyan telah menerima kekuatan yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Anda sangat kuat, apakah Anda reinkarnasi dari Yang Mulia? Komandan Merah bertanya dengan serius, karena meskipun dia dapat memprediksinya, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Jadi dia bisa menyimpannya di dalam hatinya. Tapi sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan berharap bisa mendapatkan jawaban dari Xiaoyan secara langsung. Apa? Reinkarnasi kaisar? Tentu saja bukan. Xiaoyan berkata perlahan, kemudian menggelengkan kepalanya sedikit, namun dalam tatapan matanya dipenuhi cibiran dan kesombongan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengayunkan 8 penguasa berat misterius lagi dengan keras, yang membuat Komandan Merah langsung dikirim terbang lagi dan lagi. Karena meskipun Komandan Merah mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan Xiaoyan dengan pedang di tangannya, tetapi apa yang bisa mengguncang pertahanan Komandan Merah adalah kekuatan nyala api yang meraung seperti ombak besar. Terus-menerus menyapu hingga titik lemah Komandan Merah Taisu, dan bahkan menghancurkan baju besi Dewa Palsu beratnya dengan keras. Karena meskipun kekuatan pertahanan dari baju besi Dewa Palsu tingkat ini
cukup mencengangkan. Tetapi apa yang membuat kekuatan Xiaoyan menjadi semakin kuat? Karena dalam setiap pukulannya mengandung kekuatan yang sangat besar, esensi darah yang mulia. Jadi tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertahanan baju besi dewa palsu di bawah serangan gila Xiaoyan yang tidak ada habisnya. Secara bertahap, akhirnya baju besi dewa palsu runtuh, yang membuat wajah di balik topeng besi mengalami banyak luka memar dengan warna ungu. Dapat terlihat dengan jelas, yang menunjukkan tidak peduli metode apa yang Komandan Merah gunakan sekarang, dia tidak bisa lepas dari pengejaran Xiaoyan. Bahkan jika bukan karena Komandan Merah tidak mengenakan baju besi berat ini, jika dia tidak mati, pasti dia akan terluka parah. Oleh karena itu, Komandan Merah tidak dapat menahan serangan Xiaoyan sama sekali. Meski begitu, dia terus tetap memblokir serangan gila Xiaoyan, seperti belalang sembah yang mengangkat tangannya. Saat dia melihat kereta yang sedang lewat, bagaimanapun dia sudah kehilangan akal untuk terus melawan. Karena meskipun banyak pasukan Taisu menggunakan tubuh dan meledakkan diri mereka untuk membantu komandan mereka, berharap bisa menunda serangan Xiaoyan, tetapi itu masih tidak berguna sama sekali. Bahkan menggunakan cermin hitam kekosongan Dewa Taisu pun masih tidak dapat menghentikan Xiaoyan. Jadi dia hanya bisa menerima serangan Xiaoyan yang mengandung kekuatan api dan guntur, yang membuat baju besi dewa palsu yang melekat pada tubuhnya semakin terdistorsi dan rusak parah. Sehingga hanya masalah waktu sebelum akhirnya runtuh sepenuhnya. Tapi sebenarnya, apa yang membuat Komandan Merah merasa semakin putus asa adalah dia dapat merasakan bahwa pasokan energi dari Dewa Taisu semakin berkurang, sehingga kekuatan pertahanan baju besi dewa palsu di tubuhnya semakin melemah, yang memungkinkan dapat dihancurkan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, meskipun tubuh penuh dengan luka, dia masih melawan. Jika tidak, mungkin dia akan segera mati di tempat ini. Tepat ketika situasi Komandan Merah semakin buruk, tiba-tiba aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Komandan Merah. Karena ada pasokan energi yang menyapu ke arah Komandan Merah dengan gila-gilaan, yang membuat Komandan Merah dapat merasakan energi yang sangat mengerikan berkumpul di tubuhnya. Segera Komandan Merah mengangkat jarinya dan menunjukkan ke arah Xiaoyan yang berdiri di udara dengan dingin. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan Taisu saya. Setelah kata-kata itu jatuh, tiba-tiba cahaya dingin meraung ke arah Xiaoyan seperti ombak yang sangat besar dan langsung menyelimuti Xiaoyan seketika. Namun tetap tidak bergerak. Melihat pemandangan itu, Komandan Merah segera menjauhkan diri dari Xiaoyan. Namun tepat dia sedang bergegas ke arah Dewa Taisu dengan cepat, tiba-tiba Xiaoyan mengejarnya di sepanjang jalan. Kemudian dengan kecepatan yang sangat kuat, Xiaoyan langsung mengayunkan tinjunya dengan kuat, yang membuat tubuh Komandan Merah terpental lagi. Namun Xiaoyan tidak ini berhenti. Dia terus meninju Komandan Merah dengan kekuatan yang lebih ganas. Bajingan, Anda berani membuat saya seperti ini. Dengan tubuh yang penuh luka, Komandan Merah meraung dengan marah. Setelah dia bisa menstabilkan sosoknya, tiba-tiba aura yang sangat ganas melonjak dari pedangnya. Kemudian dia segera menebas ke arah Xiaoyan. Segera cahaya dingin menyebar hingga ribuan kali menyelimuti seluruh kehampaan. Kemudian sosoknya menyeburkan seteguk esensi darah ke dalam pedangnya, yang membuat energi kekerasan melonjak hingga ke langit. Sepertinya kekuatan pedang ini tidak buruk dan tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Mungkin keterampilan bertarung ini termasuk dalam tatanan keterampilan bertarung kuno yang tandus tingkat tinggi. Apakah ini adalah promosi? Xiaoyan mendengus dingin, kemudian dia melangkahkan maju. Mengangkat jarinya sedikit yang membuat cahaya dingin yang menutupi area ribuan kaki tiba-tiba langsung menghilang dengan cepat. Seolah-olah energi yang sangat menakutkan ini
diserap oleh Xiaoyan dalam sekejap. Tepat ketika Komandan Merah melihat pemandangan itu, ekspresi wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Menatap lurus ke arah Xiaoyan di depannya dengan kosong. Kali ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sekarang akhirnya dia mengerti, ada kesenjangan kekuatan yang seperti jurang maut yang menunjukkan tidak peduli seberapa kuat dia sekarang. Dia tidak dapat melawannya sama sekali. Lagi di bawah tatapan kosong Komandan Merah, tiba-tiba sosok Xiaoyan menghilang. Meskipun dia bisa merasakan aura Xiaoyan, tetapi dia memiliki cara untuk menghentikannya, yang memecahkan cermin hitam kekosongan Dewa Taisu dalam sekejap. Kemudian dengan cepat, sosok Xiaoyan muncul di depan Komandan Merah yang jaraknya kurang dari 1 lengan jauhnya. Kemudian menunjuk lurus ke arah Komandan Merah dengan jarinya. Anda harus tahu, saya telah memperkuat serangan Anda untuk saya. Sekarang saya akan mengembalikannya kepada Anda. Setelah suara Xiaoyan keluar, kekuatan cahaya dingin langsung meledak keluar, yang membuat suhu di sekitarnya turun tajam. Awalnya serangan ini ditunjukkan untuk Xiaoyan, tapi sekarang telah berubah arah dan langsung menutupi sosok Komandan Merah. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan juga memancarkan cahaya kemasan yang mengalir ke seluruh tubuhnya, yang membuat setiap pukulan yang ditampilkan Xiaoyan seolah-olah dapat merobek kehampaan. Dan itu langsung menghantam tubuh Komandan Merah dengan keras. Tuar! Dengan suara teredam, ledakan keras menyebar ke seluruh kehampaan. Sudah berapa banyak dan bintang yang telah Anda musnahkan? Bahkan jika Anda mati sekarang, itu masih belum cukup untuk membasuh jiwa-jiwa mereka. Jadi dalam setiap pukulan yang saya lakukan, itu hanya untuk membalas ribuan makhluk hidup yang tak berdosa, yang Anda bunuh. Saya bukanlah reinkarnasi dari Yang Mulia, seperti yang Anda tanyakan. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa saya sendiri adalah Yang Mulia. Tapi karena Anda sudah datang ke sini, para dewa dunia sensi telah datang ke barat. Dan mereka akan menghancurkan Taisu Anda semuanya tanpa tersisa. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Namun alasan mengapa Xiaoyan dengan sengaja mengatakan kata-kata seperti itu, karena tujuan dari pertarungan ini adalah untuk membuat Komandan Merah merasa bahwa dunia sensi memiliki kekuatan yang lebih unggul. Sebaliknya, membunuh Komandan Merah adalah masalah kedua. Sebenarnya Xiaoyan telah meminta bantuan Sang Ratu berkali-kali, sehingga Sang Ratu memberikan esensi darah yang mulia. Dengan esensi darah yang terbakar di tubuhnya, Xiaoyan dapat merasakan ada kekuatan yang tak terbayangkan meletus di tubuhnya. Sebenarnya dengan kekuatan Xiaoyan sekarang dapat membunuh Komandan Merah seperti membunuh seekor ayam. Namun mengapa Xiaoyan tidak langsung membunuhnya? Adalah karena tidak ingin benar-benar ingin membunuhnya. Jadi dia hanya bisa menekan niat membunuh dengan tangannya. Bagaimanapun, membiarkan Komandan Merah hidup untuk sementara juga merupakan pengaturan yang dibuat oleh Sang Ratu. Karena dengan pemandangan dia menghancurkan Komandan Merah, itu akan menjadi ancaman terbesar untuk Taisu. Jelas Sang Ratu juga telah memberitahu Xiaoyan ada kekuatan besar tapi yang belum aktif, dan mereka terus bersembunyi di dunia sensi dengan sangat dalam. Jika tidak, mereka akan menjadi bahaya yang tersembunyi, karena mereka ibarat duri tajam yang terus tumbuh di dalam tubuh. Ketika mereka semakin besar, itu berakibat fatal di saat tubuh semakin lemah. Oleh karena itu, Sang Ratu meminta Xiaoyan hanya untuk membuat Taisu berpikir bahwa Yang Mulia masih hidup. Kemudian dia juga ingin menggunakan Tuan Muda ke-12 ini sebagai umpan. Apakah dengan hidup dan matinya bisa menarik para pasukan Taisu yang lebih kuat, yang tersembunyi di dalam dunia sensi keluar? Jadi pengaturan yang pertama ini harus dicapai sekarang. Sedangkan untuk pengaturan yang kedua,
Xiaoyan sendiri masih berusaha terus menekan kekuatan serangannya, sehingga dia tidak langsung membunuh Komandan Merah. Bagaimanapun, satu-satunya sosok yang memiliki jiwa dalam kelompok Taisu ini, sehingga Xiaoyan bisa mencari jiwanya. Jadi Xiaoyan hanya membuatnya terluka parah dan putus asa, sehingga dia bisa menyampaikan pesan kepada Taisu lainnya yang masih bersembunyi, jika Yang Mulia masih hidup. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.